Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Rismun Sianiper murka begitu kan. Ya, marah akan memenjarakan Jokowi. Wah, ngeri bos. Ya, ya, saya berikan aplaus dulu begitu kan. Ya, ini sudah mulai babak baru begitu ya. Ketika Rismon sudah mengungkapkan secara forensik data-data dan fakta-fakta baru sudah muncul begitu sebagai data pendukung bahwa ya Pak Kasmojo sudah membantah habis-habisan ya bahwa dia bukan ya pembimbing dari skripsi Jokowi dan bahkan ya informasinya begitu kan ya Pak Kasmojo ini tidak membicarakan masalah soal bantuan hukum. Kenapa? Siapa yang berbohong di balik ini semua? Kenapa Jokowi mengatakan bahwa datang kepada rumah Pak Kasmojo karena Pak Kasmojo digugat akan memberi bantuan hukum dan Pak Kasmojo itu membantah begitu kan. Tidak ada ya memberikan bantuan hukum. Malah ya UGM yang memberikan itu. Siapa yang berbohong di balik ini semua? Wajar dong kalau Rismon sekarang ini mengungkapkan secara secara terbuka begitu kan ya akan memenjarakan Jokowi. Wah, ngeri. Coba kita tonton seperti ini. Siap-siap, siap-siap Jokowi di penjara katanya. Joko JK, kenapa ya bang? Rakyat dibodoh-bodohi, sudah banyak kejanggalan yang dipertontonkan oleh Jokowi. Masyarakat yang pintar-pintar kok pada diam. Itulah demokrasi kita ini nggak matang sih ya. Ditakut-takuti. Jokowi ini kan banyak sekali memenjarakan orang. Ya, banyak sekali orang ini ya kelihatan dalam lemas-lemesnya jalannya itu, mulutnya seolah-olah sopan, tapi banyak dia memenjarakan orang. Itulah tabiat dia sesungguhnya. Akhirnya demokrasi nggak tumbuh ya. Demokrasi yang ditakut-takuti oleh Jokowi akhirnya begini ya, orang pintar pun banyak yang diam ya. Inilah hal yang faktual yang terjadi di Indonesia. Kita mau apa ya, kalian semua harus mengubah itu. Nggak bisa cuma saya, Roy Suryo, Bu Tifa dan lainnya. Semua harus bangkit gitu loh. Kita jangan mau lagi dibodohi oleh manusia satu ini gitu loh ya. Lagi dia bilang ijazah itu hak asasi manusia, privasi, kan konyol sekali itu ya. Itu kan pemburuan publik itu. Masa ijazah privasi? Ya kalau kau nggak nyalon presiden, nggak nyalon pejabat publik yang makan uang rakyat, ya simpan aja ijazahmu. Nggak ada orang juga pusing meminta ijazahmu ya. Atau kau jadi pemilik usaha bakso misalnya, ya ngapain orang, kan dia membuat usahanya sendiri, nggak makan pajak rakyat. Itu baru privasi, itu baru HAM. Tapi kau itu loh Jokowi, kau itu presiden loh. Kan parah kayak gitu ya. Mental apa yang Anda ajari pada negara ini ya? Itulah tadi ya apa yang kemudian disampaikan oleh Rismon. Nampaknya ini akan menjadi ketar-ketir ya seorang Mulyono. Kenapa bang kok bisa ketar-ketir? Karena Rismon sendiri sudah menyampaikan begitu kan ya. Rismon Sianiper ini begitu kan ya mengatakan ya berharap ada kejujuran ya dalam melakukan uji coba ini ya. Jadi uji lab forensik ini harus ada kejujuran ya, baik dari Bareskrim atau pihak-pihak kepolisian. Karena kita tahu bahwa di negara kita adalah ya kepada pihak kepolisian yang masyarakat masih kurang percaya di situ begitu. Ayo kembalikan kepercayaannya ya, mumpung masih ada kesempatan begitu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa apa yang kemudian disampaikan Rismon ini nampaknya akan menang begitu kan ya, karena data-data secara forensik tidak bisa dipalsukan di situ begitu. Ini Bang Rismon ya katakan kita ya rakyat Indonesia harus bersatu, jangan mau lagi dibodoh-bodohi oleh manusia yang satu itu. Ini komentar-komentar dari netizen banyak sekali pro dan kontra begitu kan.
Ya karena kita bahwa apa yang kemudian yang dipertontonkan kepada publik hari ini nampaknya sudah mulai satu persatu sudah mulai terungkap soal bagaimana ya fotokopi ijazah Jokowi yang kemudian yang dikirim ke pihak kepolisian ya kenapa kok tidak aslinya saja sebagai otentik forensik di situ begitu kan ya. Kalau hanya fotokopi kan bisa saja menjadi spekulasi begitu. Ini sudah diakui begitu bahwa Polri cuma memegang fotokopinya ijazah saja begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya kita tahu bahwa di negara kita memang negara hukum ya, kita harus menghormati satu sama lain. Tapi perkataan dari seorang Jokowi ini harus dibuktikan juga ya. Rismon sudah akan membuktikan itu begitu ya. Selain fotokopi ijazah, ya polisi juga memperoleh fotokopi cover atau sampul skripsi serta lembar pengesahan skripsi Jokowi. Ya, akan mendatangkan ahli sekarang ini begitu kan. Coba, kalau yang didatangkan Rocky Gerung, ya sebagai ahli begitu kan. Ini kan pasti tidak hanya ahli forensik yang akan didatangkan begitu. Ya, banyak, buktinya sudah banyak. Salah satunya misalnya ya orang-orang sebagai ahli misalnya orang-orang akademisi dia akan dijadikan saksi pada akhirnya nanti begitu kan ya. Bagaimana soal ya melihat dari skripsinya ditulis di situ begitu diajukan persyaratan tesis dan tesis itu adalah S2 loh begitu. Pembimbing ya ini kan kalau pembimbingnya Pak Kasmojo kenapa tidak ada nama Pak Kasmojo di pembimbing itu begitu. Dan bahkan Pak Kasmojo membantah bahwa dia bukan pembimbingnya. Kalau dulu ya 5 tahun yang lalu kalau nggak salah ya 2014 apakah 10 tahun yang lalu begitu mengatakan Pak Kasmojo ini adalah pembimbingnya dari seorang skripsi Jokowi begitu. Ini kan pada akhirnya pengakuan dan kejujuran dari Pak Kasmojo ini sudah mulai terungkap. Ini kan ngeri-ngeri sedap bos. Terus kemudian dari ahli forensik kok wajahnya ini berbeda. Terus kemudian tanda tangannya kok berbeda dan sebagainya. Inilah fakta baru yang kemudian dimiliki oleh Rismon ya dengan kawan-kawannya. Sedangkan Jokowi begitu bukti ijazahnya ini berbelit-belit pada hari ini. Apa yang mau yang mau dilakukan pada akhirnya begitu kan. Jangan sampai nanti begitu seperti Roy Suryo, Dr. Tifa Rismon yang masuk penjara terlebih dahulu tapi pada ujung-ujungnya ada sesuatu diskriminalisasi begitu. Jangan sampai di situ. Buktikan dulu baru nanti begitu kepada yang masuk kepada pembahasan penjara begitu. Ini ngeri-ngeri sedap bos. Padahal Pak Kasmojo sudah membantah bukan ya dosen pembimbing dari skripsi Jokowi. Sudah lengkap fakta-fakta itu begitu kan. Artinya kita tahu bahwa orang-orang ya teman-teman Jokowi sudah memperlihatkan itu ini. Ini teman-teman seangkatan Jokowi pada pamer ijazah UGM bilang Jokowi adalah bagian dari UGM. Ya sudah kalau begitu kalian minta dong Jokowi pamerkan ijazah aslinya ya. Bergantian di situ, Bos. Bergantian. Masa teman-temannya pamer ijazah Jokowi tidak mau pamer? Masa teman-teman Jokowi seangkatan ya reunian di UGM masa Jokowi tidak? Masuk ini barang ya. Jadi artinya apa? Saya sampai bosan untuk membahas hal ini begitu. Jujur. Kenapa? Karena seputar itu aja. Tapi ya terngiang-ngiang dalam kepala saya begitu. Ini harus diungkapkan karena ini adalah bagian dari suara-suara dari publik, suara-suara netizen yang harus disampaikan juga. Terutama dalam komentar-komentar ini begitu kan. Ya saya hanya membacakan aja begitu ya. Jadi saya kira solusi saya adalah ya seorang Jokowi itu ya tunjukkan aja lah begitu kan. Ya panggil ya Rismon, panggillah Roy Suryo dan sebagainya. Biar apa? Biar kita tahu bahwa siapa di balik ini semua dan siapa yang palsu dan siapa yang asli. Itu aja kok. Kok begitu sulitnya ya melaporkan hal kayak begini? Bahkan ada temuan baru ini ya, temuan baru ini. BPK temukan pinjaman di UGM ya belasan miliar rupiah yang diungkap oleh IAW ya di tengah kasus ijazah Jokowi. Iskandar Storus mengatakan ratusan rekening atas nama pribadi. Nah lo UGM selama 1 dekade kalian ngapain? Pantas aja jungkir balik selain Bapak Fufu Papa tersandra ya. Ini komentar dari netizen. Tidak hanya itu, ini fakta baru juga begitu kan bahwa UGM
dilaporkan juga begitu soal pinjaman itu begitu. Ada apa di balik ini semua begitu kan ya. Jadi kalau semisal ijazah Jokowi ini misal dugaannya adalah palsu, maka UGM harus diperiksa, Pratikno harus diperiksa, Pak Kasmojo harus diperiksa, semuanya harus diperiksa di situ. Kenapa? Biar ada temuan titik terang begitu kan ya. Jadi biar tidak menjadi spekulasi-spekulasi yang ada. Sangat-sangat ini mengejutkan begitu. Dan bahkan media-media sekarang itu untuk menyerang Jokowi sudah banyak begitu kan ya. Bukti-bukti yang mengungkapkan diduga tidak pernah menyusun skripsi. Kok bisa? Ini komentar dari netizen begitu kan. Jadi saya kira dengan adanya spekulasi-spekulasi yang muncul begitu kan ya, tunjukkan aja kok begitu ribetnya kalau mau menunjukkan ini begitu kan ya. Jadi ini pasti akan dibawa lagi begitu ke ranah internasional ya. Ini masalah ini kan pembahasannya kan kritikan dari masyarakat dan kemudian berita-berita ini kan hanya menjadi nasional begitu kan ya, berita nasional, tapi akan terungkap kembali nantinya. Ngeri nih bos. Ya ngeri ya, secara fakta begitu kan ya, ini sudah dipertontonkan kepada publik begitu nih. Ada tak tertulis ya demikian ya, seharusnya kalian yang buktikan ya kalau ijazah Pak Jokowi palsu dan buktikan di publik ya. Ini kan sudah dibuktikan begitu kan ya. Rismon sudah menyampaikan bahwa yang beredar hari ini adalah ya ijazahnya palsu. Itu saya ahli forensik di situ yang mengatakan, bukan saya begitu. Itu sudah dibuktikan. Dan sekarang sudah saatnya Jokowi membuktikan bahwa ijazahnya asli. Itu kan logikanya. Katanya buktikan dong. Yang menuduh itu yang harus membuktikan. Ya iya, ini Rismon sudah membuktikan bahwa ijazah yang beredar itu adalah palsu begitu kan. Ya, ini kan pada akhirnya orang-orang akan melihat ya, apakah benar ini nanti dugaannya adalah memang begitu kan palsu atau tidak. Dan kita buktikan secara forensik di pengadilan. Ya, jangan kemudian tiba-tiba muncul ya hasilnya di situ begitu. Ya, secara transparan lah kepada publik dong ya. Masa tiba-tiba keluar begitu kan itu lucu juga. ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Dan bahkan sudah mengatakan begini begitu kan ya, kalau toh pada hakikatnya nanti begitu kan ya, Jokowi misalnya begitu ada ijazahnya asli ya, ijazah benar-benar asli ya, mau apa begitu kan ya, apakah Rismon mau dipenjara atau tidak begitu ya, belum tentu. Kenapa? Karena yang beredar itu yang diteliti oleh Rismon. Ini ya, jangankan menyusun skripsi, diduga sangat kuat ya, kuliah pun tidak pernah di UGM. Benar nggak seperti itu? Dan gelar doktornya ya, doktor Andesnya kuliah di mana? Ini komentar dari netizen. Ngeri-ngeri sedap begitu. Justru ya Roy Suryo tertawa lepas kalau sudah seperti ini. Jadi kita tahu bahwa ya kita tahu bahwa seorang Jokowi kan kata Rismon begitu kan ya, memang pernah ya mungkin begitu kan pernah kuliah di UGM ya, pernah mungkin ya pernah kuliah di UGM ya, mungkin ya sampai lulus tapi ijazahnya hilang. Ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan bahwa ya Jokowi tidak lulus dan sebagainya, ada yang mengatakan, banyak muncul spekulasi yang ada begitu kan ya. Ya makanya dengan adanya ahli forensik itu ya harus transparansi kepada publik ya, biar tahu mana yang asli dan mana yang palsu. Tapi tunggu saja di ya pihak kepolisian. Ya yang beredar ini kan masalah asumsi begitu kan, asumsi publik, dan kemudian fakta-fakta faktual yang kemudian ditemukan oleh Rismon dan Dr. Tifa dan kemudian Roy Suryo begitu kan, yang menjadi acuan begitu ya. Ini pada akhirnya pendukung-pendukung Jokowi seperti Projo, seperti yang lain begitu juga ikut kepanasan pada akhirnya. Tidak heran sudah begitu, sudah mulai ya agak kepanasan begitu ya. Dan sekarang yang justru begitu kan, yang menjadi kritikan besar adalah PDIP.
Kenapa? Karena Ibu Megawati menyinggung gonjang-ganjing masalah ijazah palsu begitu ya. Kalau buktikan ya kok ribet banget untuk membuktikan ini. Ya keserahkan aja kata Ibu Megawati. Ini menandakan ada sesuatu hal yang kemudian ya kalau nantinya PDIP ini bersuara terus begitu kan ya, ya bukan tidak mungkin ini sebagai pendata apa namanya data baru begitu kan ya. Oh ya, Jokowi panik sejak ia digugat BT, akhirnya dibuat skenario dia sarjana UGM. Ya kita tunggu salah begitu kalau klarifikasinya, karena semakin banyak muncul spekulasi-spekulasi yang ada. Ngeri nih bos, pembahasannya ngeri-ngeri sedap. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.